Asli waras, sakit parah. Kan gak bisa sehat, gak marah. Asli waras. Apa kok? Artinya bocor. Bisa lagi kalau bertanya, mana Pak Waras toh? Marah, siapa? Kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah agar Allah terus membimbing kita dalam 4 hal. Yang pertama, terus mempelajari ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, berusaha segenap tenaga untuk mengamalkannya. Dan yang ketiga, tidak lupa untuk mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang keempat, kita dikaruniai kesabaran dan istiqamah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang terputus Pak ya. Kajian kita pada kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayanis Sunanil Yaumiyah. Waalaikumsalam. Yang berkaitan tentang sunnah-sunnah harian. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau saya tidak salah, kita terakhir judulnya itu Sunanut Ta'am, sunnah-sunnah ketika makan, bukan? Kalau tidur sudah dari awal masalah. Iya kan? Karena buku ini sudah saya selesaikan di acara Salam TV, sudah tamat memang. Jadi saya lupanya di mana tamatnya, di sini atau di Salam TV. Ya, di Salam TV sudah selesai sampai akhir, dari awal sampai akhir. Nah, jadi kita akan melanjutkan sunnah-sunnah harian yang setelah sunnah makan ya. Sunnah-sunnah makan dan minum. Apa sudah selesai Pak sunnah-sunnah makan? Belum. Hah? Mana Pak? Bang Belum selesai. Hah? Belum. Belum siap. Yang terakhir apa kemarin? Di hari Oh, belum mulai juga. Tidur. Oh iya. Sampai lupa lagi sekarang. Iya ya. Berarti harus murojaah juga lah ya. Oke lah. Karena kemarin kita terputus dengan adanya apa Mas? Tahun ajaran baru Pak. Tahun ajaran baru. Tahun baru maksudnya. Kita membahas tentang keutamaan bulan-bulan Muharram itu. Terus kita lanjutkan. Oke, berarti kita murojaah dulu. Ya Pak ya, murojaah. Sunnah-sunnah tidur ya. Berarti yang terakhir sunnah-sunnah tidur. Setelah sunnah-sunnah tidur baru sunnah-sunnah makan. Ya betul. Oke. Kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan sunanun naum, sunnah-sunnah ya tidur. Sebelum tidur, ketika tidur dan bangun tidur. Nah, jadi di sini disebutkan, kita bacakan dengan cepat Pak ya, karena ini sudah pernah kita bahas. Ya. Ini sebelum tidur. Wa fin naumi iddatu sunan. Dan kalau kita mau tidur ada beberapa sunnahnya. Yang pertama, ighlaqul abwabi 'indan naum. Menutup pintu ketika mau tidur. Jadi kalau kita mau tidur di malam hari, jangan lupa tutup pintu. Pintu apa yang ditutup, Pak? Pintu rumah yang pertama. Yang kedua, pintu kamar. Bisa jadi. Pintu apa lagi? Jendela termasuk dikatakan pintu ya, jendela. Kemudian tempat air, betul, tempat makanan, terus dan yang lain-lain. Seperti apa? Seperti Pak Ren punya peliharaan. Pintu apa? Pintu kandang. Jadi kalau kita punya ternak ayam, lembu, sapi, kambing dan seterusnya, itu harus ditutup.
Itu kita ingatkan karena ini sudah kita bahas ya. Ingat Pak? Atau sudah lupa? Oke, itu yang pertama. Jadi jangan lupa untuk menutup pintu rumah, kemudian jendela, dan itu jangan lupa juga apa? Menyebutkan bismillah. Ya, ketika menutupnya diucapkan bismillah agar syaitan tidak bisa membukanya atau sulit membukanya. Dan syaitan di sini maksudnya bukan hanya dari kalangan jin, ya, tetapi dari semua makhluk Allah yang dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Tabaraka wa taala. Itu dikatakan syaitan. Jadi syaitan itu ya bukan hanya jin, tetapi syaitan itu juga bermakna kullu mutamarridin, setiap makhluk Allah yang membangkangnya, mau dia dari jin, manusia, hewan dan seterusnya. Nah, jadi kita membaca bismillah ketika menutup pintu, jendela ataupun kandang hewan peliharaan kita itu supaya tidak bisa dibuka oleh setan, baik dia jin, manusia, misalnya pencuri, maling dan seterusnya, atau misalnya hewan. Misalnya kalau kita punya peliharaan, mungkin ada hewan lagi yang mau menyerangnya. Nah, itu tidak bisa atau misalnya masuk ke dalam rumah kita ular. Dari mana masuknya? Ya, dari yang terbuka tentunya kan. Jadi kalau kita sudah tutup, insya Allah akan dijaga Allah Subhanahu wa taala kita, jadi dia tidak bisa masuk. Nah, itu dia. Jadi di sini disebutkan dalam kitab ini kenapa harus kita tutup? Wal illatu minal amri bi ighlaqil abwab man'u syayatin minad dukhul. Jadi hikmah menutup pintu sebelum tidur itu adalah untuk mencegah setan-setan. Di sini setan-setan gitu ya. Bukan yang satu, setan-setan yang banyak. Supaya dia tidak masuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa aghliqul abwaba wadhkuru ismallah fa inna asyaitana la yaftahu baban mughlaqa." Dan tutuplah pintu-pintu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa menyebut bismillah. Sebutkan nama Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Karena syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup dengan membaca bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, itfa'un nari qabla an-naum. Memadamkan api ya sebelum tidur. Memadamkan api sebelum tidur. Kalau di zaman dulu kan tidak ada seperti kita ini ya, lampu yang seperti ini. Penerang di malam hari itu pakai apa? Pakai api, lentera. Jadi itu harus dipadamkan. Ya. Dan kalau lampu sekarang gimana saya mau tidur? Ya. Termasuk sunnahnya juga untuk dipadamkan. Karena dengan suasana malam itu lebih khusyuk atau bukan lebih khusyuk ya, lebih nyenyak dan tenang untuk tidur. Karena memang malam itu zolam, kemudian nahar itu kan nur ya, sobah itu nur dia. Kalau malam itu gelap, kalau dia pagi itu kan atau siang itu terang. Dan malam itu untuk apa? Istirahat. Ya, untuk istirahat. Bahkan disebutkan wa ja'alna al-laila libasa. Dalam surah An-Naba misalnya Allah katakan, dan telah kami jadikan malam itu sebagai libas. Apa arti libas? Pakaian. Ya. Sebagai penutup. Jadi malam hari yang gelap itu untuk menutupi kita. Menutupi kita. Jadi dia dengan gelap itu akan menutupi kita. Jadi matanya pun mudah untuk tidur. Tapi ada juga orang yang takut kalau gelap-gelap ya. Apalagi kalau kita masih punya anak yang dia tinggal di kamar sendiri atau di kamar khususnya, kalau dia takut ya dalam proses pembelajaran ya nggak apa-apa juga lampunya hidup. Tapi sunnahnya itu memadamkan ya api. Dan ini disebutkan juga hikmahnya itu banyak sekali ya. Bahkan sempat terjadi kebakaran di malam hari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ada kebakaran di malam hari di salah satu rumah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kebakaran. Kenapa bisa kebakaran? Nah, karena api yang masih menyala belum dipadamkan sebelum tidur. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, wa atfi'u al-masabih fa innal fuwaisiqah rubbama jarrat al-fatilata fa ahraqat ahlal bait. Dan padamkanlah lentera-lentera karena sesungguhnya ada binatang-binatang yang fuwaisiqah dia disebut, yang sangat mengganggu kita. Seperti apa misalnya? Tikus, apa lagi? Yang merusak. Ya. Apalagi kalau binatang yang suka di terang-terang lampu, Pak, ya. Kalau larung namanya. Nah, itu bisa mengganggu kita. Nah, jadi di sini bisa saja nanti seperti tikus itu, bisa saja dia menyenggol lampu itu di malam hari, disenggol sama dia, kemudian akan terbakarlah rumah. Nah, jadi memang sunnahnya harus dipadamkan. Oke. Kemudian yang ketiga, al-wudu'u qabla an-naum, berwudu sebelum tidur. Ini sunnah. Tapi sekali lagi Pak, yang kita ingatkan karena ini mungkin kita kembali pembahasan ini, kita ingatkan yang dimaksud dengan sunnah di sini apa, Pak? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi ingat, sekali lagi, ya, bukan berarti dengan mudahnya kita meninggalkannya begitu. Karena kalau kita kaji misalnya dalam kitab usul fikih, tarkus sunnah 'ala al-itlaq min al-bid'ah. Meninggalkan sunnah Rasulullah sama sekali tidak dikerjakan itu termasuk perbuatan bid'ah. Misalnya kita sholat 5 waktu saja, nggak mau sholat sunnah qabliyah, nggak mau sholat witir, sholat duha, memang nggak mau sama sekali gitu ya. Dengan anggapan kan sunnah gitu, yang wajib-wajib aja, itu termasuk perbuatan bid'ah. Bid'ah itu maksudnya ya sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para ulama, sehingga dia menyelisihi. Nah, jadi bukan hanya mengerjakan saja itu bisa jatuh dalam bentuk bid'ah, tapi meninggalkan juga, karena itu menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW. Kalau dia meninggalkannya masih berkeyakinan itu ada sunnahnya, tapi kalau dia meninggalkannya lalu berkeyakinan itu memang tidak ada menolaknya, itu haram. Misalnya nggak ada sunnah apa itu wudu sebelum tidur, nggak ada itu. Dia menentangnya, bahkan tidak menyukainya, membencinya. Ini kata Rasulullah, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Nah, itu harus dimengerti. Jadi dibedakan antara tidak melakukan karena masih berkeyakinan itu ada sunnahnya, dengan apa? Tidak melakukan dikarenakan rasa benci dan tidak suka. Itu dan lagi hukumnya. Nah, tapi kita sebagai seorang muslim biasanya meninggalkannya itu bukan karena kita tidak suka dengan sunnah itu ya. Kalau kita tidak suka dengan sunnah itu, padahal itu adalah sunnah Rasulullah, khawatir kita tidak termasuk dari bagian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Palingan kalau kita ya meninggalkannya mungkin dalam masa-masa ya kurang semangat, lagi tidak. Ya lagi misalnya kalau wudhu sebelum tidur itu mungkin sudah kelelahan, tak sempat wudhu, tidur gitu ya, ketiduran. Tapi kalau kita sholat, misalnya sholat isya, ya kan, habis sholat isya itu kan, nanti kalau kita memang tidak batal wudhunya kan masih tetap berwudhu dia sebelum tidur kan, betul tidak Pak? Ya kan, kecuali kalau dia buang angin atau hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, jadi seperti itu pun sudah cukup, tidak mesti harus mengulangi wudhunya. Nah, seperti itu. Nah, jadi al-wudu qablan naum, berwudhu sebelum tidur. Kemudian keempat, ini agak cepat karena sudah pernah kita bahas. Yang keempat, nabdul firashi qabla al-iltija'i alaihi.
kita harus mengkibas-kibaskan atau membersihkan tempat tidur kita sebelum tidur. Jadi kalau itu misalnya spray kita, nah itu kita sapu-sapu dulu, kita bersihkan. Ya, kita bersihkan seperti itu. Itu termasuk sunnah. Dan ingat itu harus diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak, dia masuk bagian daripada adat kebiasaan yang tidak bernilai pahala dan dosa. Jadi ingat yang kita bahas dahulu, bahwasanya kan perintah Allah itu ada dua, larangannya ada dua. Lalu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu ada berapa? Satu, jumlahnya 5. Perintah yang pertama perintah wajib, itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau yang sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi ingat itu mengurangi apa? Mengurangi ketakwaan, mengurangi kemuliaan, mengurangi derajat harga diri kita di hadapan orang, begitu. Apalagi kalau kita seorang ustadz atau tokoh pemimpin, ya teladan yang jadi panutan. Kalau kita meninggalkan sunnah itu, orang akan merendahkan kita. Kenapa? Karena kalau yang wajib-wajib itu dia akan bilang, aku pun ngerjain, apa beda aku sama kamu, kan gitu. Betul tidak? Apalagi kalau kita pengajar, pendidik, tidak mencukupkan dengan yang wajib, tapi yang sunnah itu betul-betul kita kerjakan, karena kita menjadi teladan. Kalaulah kita yang diharapkan keteladanannya sebagai panutan meninggalkan itu, lalu siapa mengerjakan itu? Contoh lainlah, misalnya yang paling simple itu, misalnya sholat 5 waktu ke masjid bagi laki-laki, itu hukumnya apa? Bapak sudah ngomong, Masya Allah, udah makom tinggi, ya betul, makom tinggi bapak di sini, Masya Allah. Udah di tingkat apa nih, malaikat ya kan, mukarrabin ya kan. Ya, kalaulah misalnya ada yang mau mengikuti sunnah misalnya, ya seperti misalnya mazhab Syafi'i kan, ya secara umum kan mengatakan itu sebagai sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa. Sunnah muakkadah, sholat berjamaah 5 waktu bagi laki-laki. Nah, bukan berarti itu dengan mudahnya ditinggalkan, betul kan? Kenapa? Karena itu akan menjadi aib, apalagi kalau dia sebagai panutan. Begitu. Guru, masa guru kita sholatnya, ustaz kita sholatnya di rumah. Mana ustaz kita ini gitu. Kita nanti ya agak susah menerima misalnya nasihat-nasihatnya. Kenapa? Karena yang seperti itu aja yang dalam bentuk harian yang bisa dilihat itu dia tinggalkan, kan menjadi aib luar biasa itu. Apalagi kalau kita orang tua yang mau mendidik anak kita untuk rajin sholat, jangan yang wajib-wajibnya saja dikerjakan, yang sunnah. Dan itu dinampakkan dalam bentuk mengajari ya, bukan menampakkan dalam bentuk ria ya. Lain itu. Ya, karena kan kita teladan diikuti anak kita misalnya kan. Kita nampakkan bahwasanya kita ini sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, qobliyah, ba'diyah, sunnah-sunnah itu untuk memberikan keteladanan kepada anak didik kita. Dan itu harus dinampakkan kepada mereka dalam proses pembelajaran gitu. Itu yang akan menambah apa? Menambah keyakinan mereka kepada kita. Kalau yang wajib-wajib saja, khawatir nanti ya kalau begitu lemah, namanya kan iman itu kan naik turun ya. Naik turun. Jadi kalau kita imannya lemah gitu, nanti kalau yang wajib-wajib saja yang dikerjakan, begitu lemah imannya, apa yang terjadi? Kena kewajibnya kan? Walaupun tetap dilaksanakan, mungkin kurang khusyuknya, kurang rukunnya, kurang syarat-syaratnya gitu kan. Tapi kalau kita juga melaksanakan sunnah qobliyah dan ba'diyah, maka ketika misalnya dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan imannya lagi turun, palingan yang ditinggalkan qobliyah atau ba'diyahnya. Tapi tetap yang wajib dikerjakan. Nah, begitu. Jadi itu memang sunnah-sunnah itu sebagai pertahanan. Dan sekali lagi itu bukan dengan mudahnya kita tinggalkan. Ya, tidak dengan mudah kita tinggalkan itu. Apalagi kalau kita seorang panutan.
Nah, ini yang kita maksudkan seperti itu. Kemudian kalau yang larangan ada larangan wajib, ada larangan haram, ada larangan makruh. Kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau yang makruh dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Tapi sekali lagi bukan dengan mudahnya yang makruh-makruh kita kerjakan ya. Itu akan mengurangi ketakwaan, mengurangi pahala, mengurangi derajat kemuliaan. Yang terakhir ini itu adalah mubah. Mubah itu apa? Mubah itu kalau dikerjakan tidak berpahala, tidak berdosa, dan kalau ditinggalkan juga tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi ingat, yang namanya mubah itu bisa berubah hukumnya sesuai kondisi. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Jadi mubah itu berada di tengah dia. Ya. Karena dia ini akan dipengaruhi nanti sebab akibat. Sebab akibat. Apa sebabnya, kemudian akibatnya apa? Kemudian nanti cara pelaksanaannya. Nah, itu bisa berubah hukumnya. Untuk itu ketika kita melaksanakan yang mubah ini, maka rubah dia menjadi hal yang berpahala ketika dikerjakan atau ditinggalkan dengan cara apa? Di antaranya dengan niat dan tata cara. Kemudian akibat. Contoh, makan minum apa hukumnya, Pak? Mubah. Ustadz, gimana caranya mengetahui ini mubah dan tidak mubah? Kaidah umumnya, ya, yang mubah itu biasanya disebut dengan al-adah namanya, adat kebiasaan yang dilakukan setiap manusia. Tidak hanya orang yang beriman. Yang fitrah manusia melakukan itu. Contoh seperti apa? Makan minum. Oke, makan minum itu kan semua orang melakukan, yang kafir, bahkan Fir'aun pun juga ya kan makan minum. Enggak mungkin dia enggak makan, enggak mungkin dia enggak minum. Matilah dia. Ya, kemudian tidur. Nah, tidur. Semua orang tidur ya. Ada yang enggak mau tidur? Enggak bisa tidur dia. Itu paling penyakitan, dan itu pun enggak bertahan lama, bisa jatuh sakit dan berbahaya untuk kesehatan. Kemudian apa lagi? Berdiri, duduk, berlari, tertawa, senyum, mandi. Itu namanya apa? Adat kebiasaan. Kalau itu dilakukan tanpa niat mengikuti